سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يخلقون فيه سنتي ويجددون البدعة ومن اتبع سنتي يومئذ صار غريبا وبقي وحيدا ومن اتبع بدعة الناس وجد 50 صاحبا أو أكثر. قالت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعدنا أحد يكون أفضل منا؟ قال نعم. قالوا فهل يرونك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قالوا كيف يكونون؟ قال كالملح في الماء تذوب قلوبهم كما يذوب الملح في الماء. قالوا كيف يعيشون في ذلك الزمن؟ قال كالدود في الخل. قالوا يا رسول الله كيف يحفظون دينهم؟ قال كالجمر في اليدين إن وضعته طفئ وإن أخذته باليد أحرق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Meninjau Assalam dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan ini dimanapun anda berada, semoga kita semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dipeliharakan Allah, kesehatan kita dijagakan Allah, diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam mara bahaya, fitnah dunia akhirat, bala dunia akhirat. Dan kita berharap dan memohon kepada Allah mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Mu'adz bin Jabal berkisah, beliau Mu'adz bin Jabal mendengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang suatu zaman, kena ada waktunya, yang mana orang akan menganggap sunnahku sudah usang. Ada nanti sebahagian orang yang menganggap sunnah Nabi ini perlu diperbaiki, dianggapnya usang, rusak, kurang elevan, kurang bagus, macam-macam anggapan mereka. Lalu mereka orang yang menganggap usang tadi yujaddiduna bil'ah, mereka memperbaharui bid'ah. Ada nanti, itu Rasulullah sudah memprediksi berapa abad yang silam, barang siapa yang mengikuti sunnahku pada waktu itu ia akan menjadi asing. Jadi bila orang melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, aneh dianggap, ya, lucu, pokoknya jadi bahan tontonan orang. Tetapi kalau mereka melakukan bid'ah, ia akan mendapat teman 50 orang atau lebih.
bilanya melakukan sesuatu yang bid'ah, yang kada baik, yang maksiat, banyak dikawani orang. Bilanya melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat, dianggap pokal. Tahu pokal? Dianggap melayani pada orang, lalu orang kada hakun bakawan lagi. Lalu kadang-kadang kalau ini orang berada dalam sebuah sistem, mereka digeser, dijauhkan, dimutasi, dinonjokkan dan lain-lain. Jadi ada ujar Nabi kita pada suatu saat zaman yang semacam itu, zaman yang orang ketika melakukan sunnah Nabi, melaksanakan syariat ini dengan benar, dengan bagus, wah dianggapnya sudah menentang, dianggapnya sudah memperpecah belah umat, macam-macam anggapan mereka ya. Tetapi kalau mereka melakukan yang maksiat, banyak kawannya. Berjamaahan sidin melakukan dosa, berjamaahan melakukan korupsi, berjamaah juga ini masuk nerakanya. Nauzubillahi min dzalik. Banyak teman. Lalu para sahabat bertanya, apakah ada sesudah kami orang yang lebih utama daripada mereka? Mbah kami ini ada kalau ginang kaya itu lebih utama mereka, ujar Nabi, ada. Para sahabat bertanya, apakah mereka melihat engkau wahai Rasulullah? Yang abdal, yang lebih utama tadi bubuhannya itu melihat pianlah Nabi. Ujar Nabi, kadanya ada melihat kita, ada melihat aku. Tidak. Para sahabat bertanya, apakah turun wahyu kepada mereka? Nabi menjawab, tidak. Para sahabat bertanya, bagaimanakah mereka itu? Rasulullah menjawab, seperti garam di dalam air. Hati mereka memilih seperti garam di dalam air. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana mereka hidup di zaman itu? Rasulullah menjawab, seperti ulat di dalam cuka. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana mereka menjaga agama mereka? Rasulullah menjawab, seperti menjaga bara api di tangan. Jadi apa yang digambarkan Nabi ini, kalau kita perhatikan di era zaman now ini sudah banyak terjadi. Orang beragama itu atau orang menentukan sikap untuk sebuah kebenaran itu modelnya kayak bara api, ditantang. Kayak apa caranya ini orang dipenjara supaya dia tidak banyak bergerak? Kayak apa ini orang caranya supaya dia tidak bisa apa-apa, selalu dibatasi ruang lingkupnya dan lain-lain. Itu nang kayak ini sudah diprediksi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melepaskannya, bara api itu akan padam. Jadi ujar Nabi, bubuhannya itu seperti menjaga bara api di tangan. Jika engkau melepaskannya, bara api itu akan padam. Dan jika engkau mengambilnya atau memegangnya dengan tangan, maka bara api itu akan membakar engkau. Jadi bahasa kita itu saraba salah, dilepas padam, diingkuti tangan seorang terbakar. Jadi sekarang ini serba susah, kita ditagur salah, kada ditagur salah juga. Jadi betapa sulitnya kita pengen menagur, nang ditagur anak pamanakan, sepupu apa macam. Tapi ketika ditegur, mamanya melawankan. Malah kita nang bakal lahir dengan ding sana. Padahal kita sayang dengan ponaan lalu menegur. Nah, ini gambaran ini sudah Nabi prediksi berapa abad yang silam. Contoh, kita melihat anak-anakan gawian yang kayak ini, kayak itu, hendak ditagur karena itu masih darah daging kita, walaupun anak di sana. Ini contoh. Lalu kita menagur,
begitu ditagur mau memanyak melawanakan ini bisa ay ini dah ganal aturan anak ikan meja ujar nang di sana ulun melihat pangka ay cakanya kada melihat kada menagur aku. Nah, akhirnya antara banding sanakan renggang padahal sebuah kebenaran ya, sebuah kebenaran. Jadi makanya ya kayak tadi diumpamakan kayak bara api, diikuti salah dilapas salah. Nah, di zaman sekarang ini kita perlu dan sangat perlu kepada ilmu, yang khususnya datang di majelis ilmu. Jangan menuntut ilmu lewat alat-alat yang sekarang ini. Tapi kalau untuk menambah wawasan bagus. Ya, menambah wawasan ya. Karena datangnya kita di majelis-majelis ilmu, datangnya kita di masjid, datangnya kita di tempat-tempat orang soleh, itu sudah membawa keberkahan. Contoh, kita bisa anak cucu bawa ya ke majelis. Ini pandiran guroi bawa ya ke majelis. Ini guring guroi bawa ya ke majelis. Ini bacaan-bacaan yang dibaca itu lain bacaan ulahan seorang. Ulahan kita lah nang ratibul haddad tuh. Ulahan kita lah nang habsi tuh. Ulahan seorang lah burdah tuh kita baca aja salah-salah. Ini nang menyusun nang maulah ini orang nang sudah bertemu Rasulullah. Biar guring ke anak bawa aja ke majelis. Ini kadang bila sudah ke majelis, kadang bawa anak bila sudah ke mall habis sampai ke cucu-cucu nang begendong aja bawa ke mall. Ya. Kayak apa hendak menanamkan kalimat-kalimat thayyibah di telinganya, ucapan-ucapan yang bagus di kupingnya, jadi nang didengarnya Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Nah ini tahap kita awal dulu untuk membendung nang kayak digambarkan Nabi ini lah. Ya. Atau maaf mulainya hamil, bawa ke majelis. Bawa ke majelis. Bawa ke majelis. Oh sana udah Habib ada burdahan umpat, bawa ke majelis, bawa bini ke majelis. Oh di sana udah tuan guru baca dalail, bawa ke majelis. Ada waktu kita bawa ke majelis. Sampai lahir, sampai kini mulai bisa duduk ke bawah pulang ke majelis. Niscaya bacaan-bacaan itu membekas di dalam dirinya. Karena bacaan-bacaan itu jadi sebuah energi yang besar, Pak. Nah, kita bahasian kah, burdahan kah, baca yasinan, salawatan, itu besar. Efeknya itu besar. Apabila guru kaina, bila sudah inya mulai remaja, karena cakap bahasa kita nang bacaan tadi bebakas di hatinya, bebakas. Ya, coba zaman kita percaya, bawa aja cucu ke mall, ke kafe, ke mall, ke kafe. Insya Allahnya ganal jadi penyanyi kan. Saurang juga bawa ke wadah-wadah nang kayak itu. Jadi jangan heran kena disuruh ke pondok kada hakun, disuruh mengaji bakalahi, bila di rumah berabut remote awan nenek. Itu sudah mulai sudah tanda-tanda lagi kekanakan kelihatan. Sudah kita mulai sudah itu. Kayaknya si nenek si abah ini jarang membawa ke tempat-tempat yang baik. Bisa dibawa rekreasi, bawa keliling ke kebun binatang. Itu nih ajar monyet tuh pas nenek. Seorang juga membawa cucu ke kebun binatang. Coba bawa cucu ziarah, ya. Bawa ke orang alim ziarah, ditiup kah, diludahi sidin kah, dijapai kepala kah, apa kah oleh Habib kah, oleh wali kah, oleh tuan guru kah, pokoknya orang-orang yang memiliki khas. Kita bawa ziarah ke kubur wali-wali.
mulai lagi halus tuh dididik sudah, supaya inya ganal ada filternya ya, inya ganal ada saringannya. Nang maulah saringan tuh Allah berkat wali, berkat salawat, berkat amalan-amalan wali, ratibul haddad ke apa ke macam-macam. Nah ini salah satu di antara ikhtiar kita untuk agar anak cucu kita selamat dari nang digambarkan ini. Nah kita juga nang digambarkan nang kayak ini nah, zaman pada waktu itu ujar Rasulullah nang baik-baik nang sesuai sunnah dianggap aneh, lucu. Orang ziarah kubur dianggapnya wisata kubur. Orang bahabsian, babacaan bagus-bagus dianggapnya bakuciakan. Tahu bakuciak? Berteriakan. Tapi orang yang menyanyi di karaoke dianggapnya oh aduh masya Allah hebat ini. Sampai wadahnya gini miring-miring ya, tahu miring-miring kayak apakah isinya di dalam lah. Coba masuk pada ke Celsius masuk pak. Allah Rabbi. Tapi kalau sudah kena ada nang model berhasil, wah masya Allah, oh hafal Quran, wow. Kalau bang model kena anakku kayak itu juga, kena cucuku, ada kan pengen lah, biasa aja, malah udah nih orang hafal Quran bagusnya itu kayak itu aja. Tapi kalau sudah ada nang ini itu, wah. Nah itu nauzubillah ya, mudah-mudahan anak cucu kita beriman barangkali. Ya, sebagaimana yang saya tadi malam saya sampaikan, satu-satunya yang dapat menyelamatkan anak-anak cucu seluruh zuriat kita agama, pesantren. Makanya 4M itu penting. 4M. 1 madrasah. Sekolahakan di madrasah. Ya. Ada kawan di madrasah ngalih guru ini itu macam full day dia. Nanti kalau tamat mondokkan. Mondok. Ya. Bang Alih juga mondok berpisah. Anak saya hitungannya itu kan singalihan mencari besusum balit. Tahu besusum balit? Saya hitungannya anak semata mayang. Hendak dipondokkan guru kalau bina gering di pondok di rumah sama gering juga. Nah, ya. Ini para tahun ajaran ini kan lah. Nah, banyak tuh. Anu guru yang minta banyak, kenapa? Cucul mondok ya bagus. Ingati janunek lah. Jangan dijinguki nih ay. Mau guru. Durhaka kita wan cucu, apabila durhaka wan cucu. Jangan ditengoki, jangan dijinguki. Apalagi hanya mondok di sesama rendah ini bisa bulik seorang gini ya. Tuh urgen nasihat ulun, jangan dijinguki, jangan rancak di apa ngarannya, pokoknya jangan rancak di, amun dikirim bang, ya kirim ulah makanan, kirim unjuk ke yang menjaga, jangan nih. Banyak nih ini pada tahun ajaran lah. Oh, alhamdulillah guru cucurun betah sudah di pondok. Oh iya kak, alhamdulillah. Ulun pokoknya bila kegenangan maulah akan makanan kini ulun antari. Pada zaman ini para ambi begini. Jangan diantari, jangan di pokoknya bila mantar kita kan sekarang ada Gojek apa GoFood kah katanya. Yang untuk pondok mana maka Bengkuring kah ke Sebarang kah. Jangan ditengoki. Atau ke mana nih? Karangpaci bagus pondok. Pondok semuanya bagus ya. Orang banyak tanya, pondok mana guru nang bagus? Pondok nang bagus nang anak pian betah. Itu nang bagus. Biar sekolah di Hadramaut amunnya kada betah. Bila anak pian betah, bila betah itu mudah menerima pelajaran. Dah. Pondok paling baik tau. Bagi anak pian. Kan ajak ulun
orang tuh betakun minta rekom kah bahasanya tuh, di mana guru nang bagus barataan pondok tuh baik. Nah, kita nih berkisah bagaimana menyelamatkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya generasi kita. Ini nang belum IKN, saya di mana-mana tuh belum IKN. Kalau nanti IKN terjadi, berapa ratus mungkin hampir jutaan manusia ke tempat kita ini, nang bagawi, nang macam-macam, berapa suku, berapa bangsa, berapa bahasa, berapa negara, berapa adat-adat di bawahnya masing-masing, berapa juga maksiat masuk kira. Sedangkan nang kayak ini Samarinda juara 1 narkobanya dikira MTQ tadi. Samarinda juara 1 Pak narkoba. Sa Kalimantanan Samarinda nomor 1. Sa Indonesia kota nomor 2 Samarinda narkobanya. Udah prihatin lah kita ini. Ya. Banyak kanak-kanak Masya Allah, apalagi nang ngelem itu sudahnya yang narkoba Allah. Makanya harus agama pokoknya. Jadi supaya kada terjadi nang kayak ini lah. Nah ini untuk anak-anak, belum nang lain-lain ya. Kita nih hidup nih Masya Allah macam-macam masalah yang kita hadapi. Bukan hanya kita uji Banjar tuh mencariakan makan minumnya. Ya, kita kan sibuk juga mencariakan makan minum macam-macam anak supaya kita bagus, tapi bagaimana akhlaknya, pergaulannya, nah apalagi nanti ibadahnya, siapa kawannya. Amun di pondok insya Allah ya, walaupun di pondok ada juga yang kada baik. Kenapa jadi kada baik? Sampah pondok, paham sampah, daftar sana pada terima, daftar situ pada terima, daftar situ kalau diterima pondok pesantren baru sampah jadinya. Kasihannya tuan guru mau olah nih supaya bagus ya. Jadi jangan heran kok di pondok ada narkoba. Di sana kada terima, di situ terima. Begitu terima tetap pelakonnya. Jadi hati-hati. Tapi tetap di pondok sesuatu yang bagus tetap bagus, nang kada bagus tetap bagus ya. Artinya biar kayak apa aja orang mencampur-campur tetap yang namanya minyak tetap minyak, nang namanya air tetap air, kada mau bercampur. Orang pondok itu orang wali-wali nang membentengi. Kenapa jadi orang wali-wali? Nyata amalan di pondok tuh amalan wali-wali, baca Ratibul Haddad, Bahabsian, baca kitab macam-macam. Nah, ini kita bicara masalah apa namanya masa depan ya. Jadi kita ajak duduk merenung nih. EKN aja baik. Apa? Apabila ibu kota terjadi itulah ngeri ya. Ngeri ya. Jadi ulun selalu mengingatkan, karena tugas dai ulama mengingatkan, oh jangan bicara sekian nanti untung, tanah mahal, jangan itu. Lihat kena apa kelakuan ya, nauzubillah. Jadi mudah-mudahan kita kawal menjaga keluarga kita masing-masing ya, menjaga keluarga kita masing-masing dari berbagai macam fitnah, berbagai macam akhlak, berbagai macam hal-hal nang kada baik ya. Tadi madrasah, mondok, yang ketiga mengaji. Banyak anak umat Islam juara 1 matematik, juara 1 bahasa Inggris, bahkan ketika wisuda cum laude mengaji kada bisa. Memangnya bila pian mati kena datangnya ke kuburan, bah ini alhamdulillah bahai dapat penghargaan dari kampus, dianaknya dikubur pian.
Dia anaknya dikubur. Tapi kalau kita anak-anak kita nang masya Allah ya datang baca yasin, bertahlil, seorang sudah di bawah anak, apalagi nang diharap apa ada yasin, tahlil, doa, kebaikan anak-anak kita aja lagi. Biar anak kita nang hebat, profesor, doktor, insinyur, kepala lungor, kebanyakan gelar itu kalau profesor, doktor, insinyur, kepala lungor. Tapi mengaji kan dia bisa, mengaji kan dia bisa. Seorang mati kenapa? Perlu nang ilmu, perlu juga tuh pahalanya. Tapi ketika kita dalam keadaan gitu apa? Ya, banyak kejadian-kejadian nang tolak ke kubur. Dikira tadi membaca yasin, sekalinya HP diandaknya di nisan. Apa? Udah bagus bacaan si Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram. Dikira tadi si utuh ini yang baca. Ayo, nauzubillah min dzalik. Nah, karena kesalahan kita sendiri. Kenapa kesalahan kita sendiri? Karena mulai kecil tidak dididik agamanya. Jadi rancak ulun, ampun maaf guru ulun mungkin kada kawal lagi ke majelis. Kenapa? Anu cucu ngaliban, bawa aja ke majelis. Ribut tinya ada apa, bawa aja ke majelis. Amun cucu pian ribut masih untung, amun nang tuha ribut bah. Iya. Nah, bawa aja nyampe aja kena kalau mungkin ribut terus. Kalau di majelis ono putar-putar kekanakan. Wah ini apa aja genal sudah. Nah insya Allah setiap bacaan tadi ya, saya yakin betul itu bacaan-bacaan, apalagi ada tamu habib ulama di macam-macam ya. Nah, bacakan sini apakah di dadanya apakah ada barokahnya, Nah. M yang terakhir majelis ya. Jadi madrasah, mondok, mengaji, majelis ya, itu 4M. Lain miliar Pak. Begitu M sudah terbayang duit. Nah ini alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi syukrihi tarabbun ni'am wa takthurul barakat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin amma ba'dhi bi ta'rifi jalalihi wa ta'awikhi min adzabihi al-muhimin min adzabihi al-mahin wa ala alihi dhawi an-nufus at-tahirati wa ashabihi alladhina naqalu ilayna awalul batinah wa zahirah. Amma ba'du, alhamdulillah untuk kitab Usfuriyah kita pada subuh ini selesai. Mudah-mudahan mendapat barokah, manfaat yang mendengar, yang membaca, kawa kita mengamalkan isi-isi dari kitab ini. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Mari kita bertahlil, kita niatakan khusus untuk pengarang kitab Syekh Muhammad Abu Bakar ya, dan seluruh keluarga kita dan orang-orang yang telah berjasa dengan kita semua, siapapun mereka, terkhusus abah mama kita dan orang-orang yang mendidik kita dan para donatur masjid, meninjau assalam semuanya, dan orang yang cinta dengan ini masjid dan orang yang selalu berjuang untuk kemakmuran masjid, baik yang sudah meninggal, para pengurus mulai Langgar Bahari sampai sekarang. Kita doakan mereka yang sudah mendahului kita atau orang yang pernah mampir di masjid ini dan mereka menghadap Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kubur mereka ya, Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ulun kalau di meninjau ini termasuk lawas benar. Jadi tahu Pak Haji Umar Bahari, kalau Pak Muiz kan barusan, ya, Pak Yusuf, banyak nang tuha-tuha di sini. Ya, jadi waktu nang Bahari itu Langgar masih ingat kita. Ya, terus berubah jadi masjid dan alhamdulillah. Ya mungkin tahun berapa Bahari itu berubahnya itu? MTQ ya. 76. Nah, saya memang 76 belum di sini, tapi
sudah sekitar berapa tahun. Nah pas kita di sini sudah jadi menang tuha-tuha aku ingat. Jadi bahari ingat Arafah Haji Umar tuh kalau mau unjuk apa namanya jadwal tuh berjalan sih. Apa Haji jadwal di sini agenan dok Jumatan. Oh ini jadwal tinggal main ketik kalau hari Masya Allah nang tuha-tuha ya. Nah, itu orang-orang Tuhan kita itu nang ulun tahu banyak lagi yang berjasa dengan masjid ini Masya Allah. Nah ini nang Tuhan tinggal beberapa orang aja lagi di daerah di dekat sini. Dulu ulun paling kagum di Masjid Meninjau nih, sab pertama tuh Tuha bertahan. Iya, waktu Bahari ya tahun-tahun 2000 tuh kan Bahari sudah 23 tahun ya. Nah kagum banyaknya orang Tuha di sini. Banyak orang Tuha di sini Masya Allah ya. Ulun yang akrab Haji Umar, Pak Haji Yusuf sama Pak Muiz yang akrab betulnya Masya Allah. Mereka sudah ada tapi tetap kita teruskan, khususnya para pengurus-pengurus masjid ya Masya Allah dengan semangat. Nah tentu semuanya kita bantu Bapak Ibu, para donatur, orang-orang yang terus istiqomah untuk mengambil bagian ikut berjuang di masjid ini, artinya berjuang dalam menegakkan kalimat-kalimat agama Allah. Mudah-mudahan semuanya orang-orang yang berjasa dengan ini masjid mendapatkan ampunan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih sehat tentu berharap mudah panjang umur, sehat zahir batin, atau mungkin ada yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang istiqomah juga mudah-mudahan keberkahan anak cucu kita menjadi anak yang saleh salehah, amin ya rabbal alamin. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah Allahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah 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 subhanallahil azim. Ya Allah 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 ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim wa'fu anna ya Rahman wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaqa la sirati bil wal hadi la siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin tibbil qulub wa afiyatul abdad wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وابتدائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا وأعظم قرآن من القرآن العظيم وما عملنا من الخيرات بهذا المجلس المبارك وليتم رحمة نازلة وبركة شاملة وصلاة المتقبلة نقدمها ونوديها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الأنبياء والمرسلين وعلى آله الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والرضا على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من جميع هذه من النشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسم مدخلهم وادخل جنة مأواهم ومنازلهم واجعل فداء لهم من النار وبكاكا لهم من النار وإذقا لهم من النار وأمانا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.